Ini hal random yang di pikiran kepala gue belakangan ini. Gue mau ngomongin konsep realistis di dalam suatu cerita. Dan spesifiknya ya, karena channel gue dominannya perwibuan ya, perwibuan, anime, sama manga. Realistis yang gue maksud di sini ada artian kita ini sering nyebut, oh tingkah karakternya realistis. Kejadiannya realistis juga deh ini anime. Cuman apa sih yang ngebikin orang ngebilang suatu hal itu realistis? Gitu juga sebaliknya, kenapa hal itu nggak realistis? Ini video gue kembali kayak nge-breakdown topik yang pernah gue bahas dulu sih. Di video itu gue lebih ngejelasin bedanya realistis sama anime logic itu kayak gimana. Sedangkan di video kali ini gue pengen nge-breakdown realistis itu kayak gimana gitu, apa yang gue pikirin. Sampai kita ngomongin dulu deh definisi realistis itu apa. Realistis yang sering disebut banyak orang seringkali merujuk ke suatu hal yang mendekati realita. Realita dalam artian sama atau mendekati dunia nyata. Hal realistis di cerita anime itu bisa ditujukan dari tindakan karakter ya, alur ceritanya atau hal lainnya. Buat menjaga argumen gue ya biar gak kemana-mana, realistis yang gue maksud di sini strictly kita ngomongin naratif cerita aja. Karena kalau realistis kan banyak banget contoh lainnya gitu loh, misalnya kayak apa tuh glutnya realistis atau apalah, itu kan beda topik lagi gitu. Itu nih gue sahabat teknik animasi ya gitu, suatu saat deh gue bahas kalau mau bahas animasi. Anyway, yang jelas anime sebagai medium penyampaian cerita, tentu juga kan kita ada anime yang biasa disebut anime ini realistis ceritanya, anime ini tindakan karakternya realistis kayak yang gue bilang tadi di awal. Semua itu tergantung gimana eksekusinya, naratif itu kayak gimana storytellingnya lah ya. Kayak gue berargumen kalau anime realistis dari segala hal itu mungkin ke Vinland Saga sama Orb on the Move On Upward. Gue ngerasa tingkah karakternya itu realistis dan sesuai sama konteks setting itu anime terjadi di mana dan kapan anime itu terjadi, karena emang anime sejarah juga. Jadi emang kelihatan anime yang berusaha realistis gitulah. Gini, di saat suatu cerita berusaha apa yang membuat cerita itu realistis, pasti ada dua argumen menyangkut realistis ini. Argumen pertama itu berpikiran kalau misalnya ini cerita yang emang realistis, tapi argumen kedua, ini ceritanya nggak realistis. Yang kadang hal itu ngebikin gue mikir dua kali, ini anime beneran realistis atau enggak sih? Karena ada argumen yang pro sama elemen realistisnya, tapi ada juga yang kontra. Mungkin kalau dua contoh tadi ya, yang gue bilang tadi Orb sama Vinland Saga, oke lah, mungkin kritik realistis sama enggak realistisnya bisa dari kacamata sejarah juga kan. Kayak lu mempertanyakan akurasinya sama catatan sejarah itu kayak gimana. Jadi ada based on historical fact buat menentukan itu realistis atau kagak. Cuma kalau misalnya itu cerita drama, romance atau apalah gitu loh, anime yang fokusnya kayak gitu kan gak berdasarkan sejarah, itu tambah bingung lagi argumen realistis sama gak realistisnya di mana. Kalau misalnya anime romance rada romcom harem kan macam Nisekoi, itu ya jelas banget gak realistis gitu, satu cowok direbutin banyak cewek. Cuman kalau misalnya kayak Horimiya yang gue ngerasa itu vibe sekolahnya realistis, tapi ada yang mikir Horimiya itu gak realistis juga. Mungkin jawaban simple tapi rada dogo juga dari misalnya orang yang nyebut ini anime realistis dan gak realistis di saat bersamaan adalah mungkin realita yang dialami tiap orang berbeda kali ya. Jadi mempengaruhi gitu loh persepsi hal yang realistis itu kayak gimana. Gue ngomong Horimiya vibe sekolahannya realistis karena mirip sama apa yang gue alamin zaman sekolah. Begitu juga series Hibike Euphonium, gue ngerasa itu realistis karena mirip sama kehidupan organisasi yang pernah gue alamin. Mungkin gak zaman SMA kayak animenya, tapi pas gue zaman kuliah mirip lah psikonek kayak mereka. Jadi makanya gue ngerasa itu realistis. Tapi pasti dua contoh tadi yang gue sebut, si Horimiya sama Hibike Euphonium, pasti ada yang ngomong itu realistis dan gak realistis juga. Mungkin ini, mungkin itu. Makanya ujungnya gue berpikir kalau misalnya kejadian kayak gitu ya mungkin tuh realita yang dialami orang itu berbeda kali ya. Akhirnya mempengaruhi persepsi cerita realistis tuh kayak gimana. Makanya gue tuh connect banget sama Maigo, terutama sama karakter Ano Chihaya itu ya. Most likely gue ngerasa Ano Chihaya itu karakter yang realistis cerita Maigo, karena gue pernah merasakan realita yang serupa gitu. Tapi bang, kenapa lu mikir gitu? Apalagi kalau kita dikaitkan sama cerita fiksi, karena ya pengalaman hidup tiap orang berbeda yang akhirnya pengaruh kan kayak gimana ya. Gue tuh keinget gara-gara anime Shiramune. Ini anime bagi gue corny banget sumpah, dialog dan cara presentasi ceritanya. Kayak gue drop itu anime, cuman gue masih ngikutin sampai arc pertamanya kelar. Di arc pertama itu anime ceritanya ada tukang bully sama orang yang dibully. Pokoknya yang ngebully jahat banget lah. Nah dulu gue kalau nonton anime yang ada elemen bully-nya gitu, jahat kebangetan, gue mikir elemen bully itu sering banget kagak realistis. Coba di satu sisi gue pikir-pikir lagi, kenapa gue pikir elemen bully itu kagak realistis ya.
Karena gue gak pernah di posisi jadi orang yang dibully. Gue inget-inget lagi kehidupan sekolah gue dari SD sampai gue lulus kuliah santai-santai aja, lingkungan sosial gak pernah ada tukang bully buat gue mengalaminya. Kayak gue sempat ngecap elemen bully itu atau ya kayak gitu ya gak realistis karena gue gak pernah mengalami hal itu, jadi gue gak percaya. Padahal mungkin hal kayak gitu realistis bagi orang yang pernah mengalami situasi serupa. Mungkin banyak orang yang connect ke Boci dan takut bersosialisasi juga karena pernah mengalami kejadian serupa. Tapi di satu sisi gue gak pernah mengalami hal itu, jadi gue mempertanyakan ini realistis atau kagak sih. Kenapa banyak orang yang ngomong gitu karakter realistis padahal bagi gue kagak. Dan jawaban simpel ya lagi-lagi realita yang dialami gue sama orang itu beda dan pengalaman itu berbeda, makanya mempengaruhi indikator realistis itu kayak gimana. Mungkin akhirnya realita itu subjektif kali ya, realistis itu gue nggak tahu. Anyway, itu aja kali ya buat nyinyiran pendek kali ini. Ini hal random yang gue pikiran konsep cerita atau karakter realistis ini, karena mungkin konsep naratif realistis ini aneh gue kerasanya dan jawabannya bisa berbeda-beda. Walaupun eksekusinya itu kelihatan nyoba realistis, mungkin karena lagi-lagi pengalaman tiap orang itu berbeda, pengalaman hidupnya, jadi realistisnya mereka sama realistisnya lu berbeda. Bisa aja gitu, gue nggak tahu deh, itu pikiran sendiri deh, itu tergantung lu pada nilai gimana realistis atau kagak. Udah gitu, jadi bye.